Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas semua limpahan rahmatnya pada kita semuanya. Terutama sering kita ulang-ulang dan harus kita ungkapkan bahwasanya nikmat paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Itu yang paling besar dan itu yang paling mahal. Tidak ada lagi rahmat Allah melebihi besarnya nikmat iman dan Islam. Yang dengan iman Islam kita kenal Allah, tahu kemana semua amal kita labuhkan. Dengan iman itu kita tahu akhirat, tahu tujuan terakhir kita apa. Dengan iman Islam kita kenal Rasulullah SAW, siapa figur yang mesti kita contoh. Dengan iman Islam kita tahu tentang Al-Quran, tahu tentang peraturan-peraturan kehidupan dan syariat, dan semua itu adalah menuntun kita kepada hakikat kehidupan kita sebagai hamba Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mestinya bicara iman dan Islam ini lebih sering kita lakukan dibandingkan bicara tentang dunia. Sebab apa yang menjadi obrolan kita itu yang besar di hati kita. Orang sering ngaji, sering bicara Allah dan Rasulnya, maka yang besar di dadanya, besar di pikirannya, jadi agenda besar kehidupannya adalah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sering diucapkan, sering dibicarakan, sering didiskusikan, maka orientasi hidupnya makin jelas kemana dia mengarahkan hidupnya. Tapi kalau tiap hari itu sibuk dengan masalah materi dunia, maka yang tujuan pokok kehidupannya, jadi orientasi kehidupannya, agenda besar kehidupannya adalah dunia. Dan dia akan sanggup menjual agamanya demi dunia. Tetapi kalau orang tiap hari bicara masalah iman, dia sanggup mengorbankan dunianya untuk agama. Ini bab orientasi. Makanya saya kita ingatkan pada diri kita adalah kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan karunia besar kepada kita berupa iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan pada uswah qudwah kita habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT yang saya cintai semuanya. Karena Allah, tema kajian kita pagi ini temanya ringan sekali. Karena ringan, maka materi ini kita kaji dengan riang dan gembira. Ya, dengan tenang, dengan bahagia. Temanya adalah amal-amal ringan yang besar di hadapan Allah, bukan amal kecil. Bukan amal-amal kecil, beda antara amal kecil dengan amal ringan. Ya, ini amal-amal ringan yang ada dalam jangkauan kita. Siapapun kita bisa itu. Kalau haji, umroh perlu dana besar. Enggak semua kaum muslimin bisa. Kurban perlu uang. Bangun masjid perlu tenaga, biaya, pikiran. Kalau ini amal-amal ringan tapi bisa melampaui amal besar, amal berat. Ya. Bisa melampaui amal berat di hadapan Allah, dan kita bisa itu. Merupakan VVIP jalan tol menuju cita-cita kita, cita-cita iman dan cita-cita Islam kita. Apa itu, ikhwan? Kalau kita mengingat kembali kajian kita yang lalu, bahwasanya ketika bicara iman, aspeknya 3. Iman itu adalah aspek i'tiqadiyah, hati, aspek pengakuan syahadat lisan, dan aspek pembuktian amal. Jadi ketika orang itu tadi bicara, kita mulai awal daripada kajian ini, rahmat Allah paling besar adalah iman. Nah, terus ketika kita bicara iman, berarti kita bicara 3 dimensi. Iman yang di hati berupa keyakinan, iman yang di lisan berupa syahadat,
dan iman dalam amal perbuatan berupa pembuktian. Nah, maka amal-amal ringan yang besar di hadapan Allah juga tidak jauh daripada tiga hal itu, tiga aspek itu. Amalnya hati, amalnya lisan, dan amal badan. Ternyata hati itu beramal, dan amalnya hati ini bisa melampaui amalnya badan. Padahal nggak kelihatan biayanya, nggak kelihatan ucapannya, tapi hati beramal, dan itu ringan sekali. Seperti apa pembahasannya? Mari kita kupas. Ya, amal-amal ringan itu yang dikerjakan oleh hati namanya al-a'malul qalbiyah. Amal-amal hati ini kita berangkat daripada apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis Muslim. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yamduru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Allah tidak melihat kepada raut muka kalian. Allah enggak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Kalian itu putih atau hitam, kalian tinggi atau pendek, kalian ganteng atau kurang ganteng, ya, kalian cakep atau kurang cakep, itu enggak dipandang oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah pemberian, bukan usaha kita. Itu pemberian dari Allah, bukan usaha kita. Allah tahu sudah apa yang terjadi pada diri kita, maka itu enggak menjadi nilai di hadapan Allah. Rambut kita keriting, apa rambut kita lurus, enggak jadi nilai di hadapan Allah. Begitu pula wa amwalikum, Allah enggak melihat kepada tumpukan harta kalian. Kalian punya uang berapa, enggak dilihat oleh Allah. Tumpukan hartanya, tumpukan rekeningnya sama sekali enggak jadi nilai di hadapan Allah. Walakin, tetapi Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum, Allah melihat kepada hati kalian. Nah, ini Allah melihat kepada hati, wa amalikum, dan melihat kepada amal kalian. Dua yang dilihat oleh Allah, hati dan amal. Itu yang dilihat, yang berharga di hadapan Allah. Hadis ini sahih, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, seperti apa amal-amal hati ini? Amal-amal hati yang ringan, Bapak Ibu sekalian, yang gampang, pertama adalah sidqun niyah namanya. Apa? Sidqun niyah. Ini diingatkan ini, karena ini tiap hari kita tidak akan pernah lepas daripada sidqun niyah. Semua orang tiap hari pasti berniat. Masalahnya adalah niatnya itu benar atau salah. Dan membenarkan niat ini perkara gampang, ringan. Tinggal dia kontrol hatinya, saya mau berangkat taklim ke sini atau kemana saja, kalau ini guru semuanya, penceramah semuanya. Pas lihat dompet enggak ada uang, terus di otaknya mikir, agenda kajian hari ini di mana saja ya. Mikir di otaknya itu. Atau kalau nggak mikir, difikirkan, ditiupkan oleh korin. Terus dia ngitung, kajiannya di sana ini ada berapa, di situ amplopnya sekian atau sekian. Dia berangkat, itu niatnya, maka dia bukan berdakwah karena Allah, tapi dia sedang mencari uang. Yang dibaca Quran, yang dibaca hadis, yang diterangkan hukum, yang diterangkan amal, sesungguhnya dia sedang tidak berdakwah di hadapan Allah. Dia sedang cari uang, menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Ketika ini kemudian mampir di otak kita, jangan berangkat, jangan langkahkan kakinya sampai dia benarkan hatinya kemana kamu ini berangkat. Karena Allah hilangkan pikiran itu semuanya. Siap ridho, bahkan kalau perlu keluar uang untuk itu. Karena ingat, Nabi dulu menebarkan dakwah ini berdarah-darah.
sahabat mengorbankan jiwanya, orang Palestina mengorbankan jiwanya. Kenapa kita mau cari harta dengan dakwah ini? Dan barakat. Ini nama sidqun niyah. Apapun yang kita kerjakan tiap hari begitu. Mau yang ke pasar, guru yang mengajar, ibu-ibu yang menata rumah tangga, yang masak, ngurus anak, semua. Untuk apa itu dilakukannya? Kalau untuk Allah, kerjakan. Kalau enggak, hentikan dulu. Sampai niatnya benar. Ini kira-kira perlu biaya tidak untuk ngatur niat? Enggak perlu biaya kan Pak? Perlu tenaga enggak untuk ngatur niat? Enggak juga perlu tenaga. Berarti ringan apa berat? Ringan, tapi menentukan semua amal. Innamal a'malu binniyat. Ini pokok semua amal. Yang jadi pengurus RT, pengurus RW, pengurus masjid, jangan dulu diterima jadi pengurus kalau niatnya belum karena Allah, belum sidqun niyah, niatnya belum pas sesuai dengan kehendak Allah. Yang kita tujukan Allah. Tapi ketika kemudian niat kita berlabuh kepada manusia, keren juga ya kalau saja jadi anggota dewan misalnya. Keren juga ya kalau saja menjadi anggota Bapak RT, Bapak RW. Keren juga kalau saja di kota DKM misalnya. Ini ada di hati kita begitu. Berarti muara amal kita bukan lagi Allah, muara amalnya adalah manusia. Pokok Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum bicara yang lain-lain, bicara ini dulu. Kenapa? Karena sebelum perintah sholat, perintahnya iman dulu. Dan iman itu tepatnya di mana? Di hati. Jadi sholat, puasa, haji, baca Quran, itu adalah bangunan di atas pondasi iman. Dan pondasi iman itu tepatnya adalah di hati. Maka ikhlas juga berada di hati. Ini pertama kali. Jadi harus betul-betul tiap hari kita remembering terus. Kita ingatkan terus bahwasanya adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu statusnya di hadapan Allah tergantung bagaimana niatnya. Itu yang akan dibawa. Sertifikat amalnya adalah niatnya itu. Nah, ini gampang, ringan. Enggak perlu biaya. Nggak perlu tenaga, tapi memerlukan kontrol hati tiap hari. Satu itu, ya. Apa yang pertama Bapak Ibu sekalian? Niat, ya. Sidqun niyah namanya. Bukan hanya niat saja, tapi membenarkan niat. Karena tidak mungkin ada orang sadar beramal tanpa niat. Karena di tangan niat itulah kesadaran beramal. Pasti semua orang beramal dan hidupnya pasti niat. Kalau saya kemudian haus, buka ini, tutup ini, terus saya ambil, niatnya apa kira-kira? Ya, niatnya minum. Maka mulai dengan bismillah. Tutup dengan alhamdulillah. Niatnya minum, cari alasan aja tadi. Ini satu, ya, sidqun niyah. Ini kita berbicara hati. Amal ringan. Saya akan ceritakan kepada ibu sekalian, banyak orang tidak beramal tapi pahalanya sama dengan yang beramal karena benarnya niat. Ada orang nggak berperang tapi dapat pahala perang karena benarnya niat. Ada orang tidak bersedekah tapi pahalanya sama dengan yang bersedekah karena benarnya niat. Saya akan bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Abi Abdullah Jabir, daripada Pak Abdullah, anaknya bernama Abdullah, nama aslinya Jabir. Qala, berkata Jabir, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Faqala, maka bersabda Rasulullah ketika itu, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah ada orang yang enggak ikut perang bersama kita.
dia sedang berbaring di Madinah, sedang duduk di Madinah, tetapi masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, tetapi ketika kalian melewati sebuah jalanan, menempuh sebuah jalan, kalian menempuh sebuah lembah, illa kanu ma'akum, mereka semua pahalanya sama dengan kalian. Mereka pahalanya sama dengan kalian. Kalian sangat tebas di medan perang, mereka sama pahalanya dengan kalian. Bahkan hadis yang lain katakan tidak satu debu pun yang menempel di kaki kuda kita kecuali mereka pun dapat pahalanya. Padahal mereka sedang duduk di Madinah, mereka berbaring di Madinah. Kenapa Nabi jelaskan kepada sahabat? Sahabat kan melongok begitu sahabat. Kok bisa ya gitu ya? Kok bisa ya? Mereka duduk di Madinah, mereka berbaring, kita lagi berperang dengan perang begini. Tuh. Kita tidak melewati sebuah lembah, tidak melewati sebuah celah berduri, kecuali mereka dapat pahalanya sama kita. Dijelaskan oleh Nabi, apa kata Nabi? Habasahumul marad, mereka ditahan oleh sakit yang menimpa mereka. Hatinya bersama mereka, tapi nggak bisa berangkat gara-gara mereka sedang sakit. Kalau mereka berangkat juga tidak menjadi kekuatan kaum muslimin, tapi akan jadi beban bagi kaum muslimin. Hatinya, jiwanya bersama kita. Kalau sembuh dia akan meleset bersama kita, tapi tertahan oleh sakit sehingga dia berbaring dan duduk di Madinah. Wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, mereka akan bersama kalian dalam masalah pahala. Padahal mereka tidak hadir dalam medan perang. Ini kenapa Bapak sekalian? Karena niatnya yang benar. Sidqun niyah. Bapak Ibu menggalang bantuan untuk Palestina ya. Yang berperang siapa? Hamas Palestina. Kita bisa dapat pahalanya persis dengan mereka kalau hati kita hadir bersama mereka. Tiap hari terkenang di depan mata kita, ya Allah, saudara saya di Palestina. Ya Allah, maka kemudian ketika kita berdoa, kita sertakan mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara kami, para mujahid di Palestina. Kita enggak hadir di badan kita ke sana, tapi jiwa kita hadir di sana, diwakili oleh doa kita. Jadi walaupun kita tidak ada di sana, pahalanya kita bisa dapat bersama-sama dengan orang Palestina. Karena apa? Karena niat yang benar. Itu satu, ya. Jadi catat yang benar, Bapak sekalian. Pertama adalah sidqun niyah. Betapa banyak orang tidak beramal tapi mendapatkan pahala sama dengan beramal karena niatnya yang sama. Yang kedua, cinta. Cinta itu amal besar. Ringan, menyenangkan, membahagiakan, besar di hadapan Allah SWT. Bagaimana sih cinta itu? Cinta itu amal badan apa amal hati? Amalnya hati ya. Nah, kita kaji bagaimana cinta. Hati-hati dengan mencintai. Ya, karena ini adalah amal. Saya bacakan hadisnya. Hadatsana Sulaiman bin Harb, hadatsana Hamad bin Zaid, an Thabit an Anas radhiyallahu an. Ini bersumber daripada Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Kata Anas, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kata si laki-laki itu. Nabi enggak menjawab, tapi Nabi balik bertanya. Qala ma a'datta laha. Kamu bertanya tentang kiamat, memang kamu sudah siapkan apa? Kata Nabi, kamu bertanya kiamat. Memang kamu sudah punya amal apa bertanya kiamat? Jadi dijawab dengan pertanyaan. Terus apa kata laki-laki tadi? Laki-laki tadi menjawab, la syai'a. Qala la syai'a. Enggak ya Rasulullah, enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa saya. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali aku punya satu modal saja, kata dia. Aku cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika ditanya, kamu punya modal apa, punya amal apa, nanya tentang kiamat. Kata dia, enggak ya Rasulullah, enggak punya apa-apa. Tetapi hatiku cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi merespon jawabannya, apa kata Nabi? Anta man ahbabta. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, selesai ngaji ini, buka lembaran hati kita, siapa orang-orang yang kita idolakan dalam hidup ini. Siapa idola-idola kita dalam hidup ini. Itu akan jadi teman kita nanti di akhirat. Terus apa kata Anas, Bapak Ibu sekalian? Qala Anas, berkata Anas, ya. Kata Anas, fama farihna bisay'in farhana biqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kata Anas, tidak ada satupun yang menyenangkan hatiku, lebih menyenangkan dibandingkan perkataan Rasulullah di mana Nabi mengatakan engkau bersama siapa yang kamu cintai. Ini membuat aku bahagia, membuat aku melambung, membuat aku optimis dalam hidupku. Kenapa? Kata Anas, qala Anas, wa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana uhibbu Abu Bakar, aku cinta pada Abu Bakar. Wa Umar, aku cinta pada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, aku mengharap bersama mereka, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, karena sebab cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, walaupun aku enggak sanggup beramal seperti amal-amal mereka. Aku mengharap bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, karena sebab cintaku pada mereka. Walaupun amalku enggak sampai seperti mereka, tapi aku kepingin dengan modal cintaku dan mereka, aku mengharap bersama mereka. Ini kira-kira amal berat apa amal ringan? Mencari siapa yang jadi idola di dalam dada kita, siapa yang akan kita idolakan dalam hati kita. Kira-kira kalau anak muda yang ngaji, kira-kira bintang film Korea apa Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Kalau Bapak Ibu seusia kita ini gimana ini pembandingnya? Ya sudah, kita harus cari siapa yang jadi teladan kita, figur kita, kebanggaan kita, ya. Ini kan kita ini akhir-akhir ini sering terjadi krisis figur. Siapa sih sebenarnya yang jadi figur dalam hidup ini? Padahal figur itu adalah cinta. Dan siapa yang kita cintai, kita akan bersama mereka nanti di akhirat. Jadi laki-laki tadi itu nggak punya banyak amal. Bertanya tentang kiamat, modalnya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan jawaban Nabi adalah kamu bersama siapa yang kamu cintai. Untuk cinta begitu, membangun sebuah figur di hati, perlu biaya dan tenaga enggak kira-kira? Enggak. Berarti murah ya? Berarti ringan. Ya. Tapi besar di hadapan Allah. Kira? Iya. Ringan di biaya, ringan di tenaga. Tinggal menata cinta kita di hati. Itu cinta, ya. Kemudian apalagi ini berbicara hati ini, amal-amal hati. Tadi niat, yang kedua cinta. Sholat kurang, nggak pernah tahajud. Ngaji jarang-jarang, buru-buru hafal 30 juz 30 belum. Ya, sedekah enggak banyak. Puasa sunnah nunggu hari Arafah. Senin Kemis jarang ya. Kepingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah jalannya? Ada. Apa jalannya? Pakai jalan cinta. Pakai jalan cinta. Nah, cinta itu kan perlu bukti. Tiap hari tanda bukti cinta itu sering ngomong.
Cinta pada anaknya, sekali nanya lagi, si Ali kemana ya kok nggak ada kabar? Karena cinta itu membuahkan rindu. Orang yang rindu akan selalu mengucapkan siapa yang dirindukannya. Kalau rindu kepada Allah dan Nabi, berarti sering menyebut nama Allah dan Nabi. Nama Allah dan Nabi ada di mana itu redaksinya? Ada di sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ngaku cinta pada Nabi jarang bersolawat gimana? Nyebut saja jarang. Karena setiap cinta mesti melahirkan rindu. Setiap rindu melahirkan apa? Ucapan orang yang dirindukannya. Atau bisa dibalik, Ustaz, saya kepingin mencintai Nabi, tapi rasanya hati ini kok enggak hadir rasa rindu saya pada Nabi. Kalau begitu pancing dengan kalimat di lisan. Gimana mancingnya Ustaz? Perbanyak baca salawat. Kok bisa? Bisa karena nanti akan menandakan cinta bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita baca satu salawat, Allah kirimkan 10 salawat. Salawatnya Allah. Dan salatnya Allah itu akan masuk dalam dada kita, hidup dalam dada kita, melahirkan, membuahkan cinta. Cinta pada Rasulullah, pada orang-orang soleh. Dan amal hati yang ketiga, ringan insya Allah, adalah as-sabru, bersabar. Bersabar kalau oleh Allah diuji. Itu artinya Allah sedang ngajak ngobrol kita agar kita banyak mengucapkan nama Allah. Maka diuji oleh Allah agar kita sering menyebut namanya, diuji. Nah, Bapak sekalian, kalau sudah sampai ke bab sabar ini, pahalanya enggak berujung. Pahalanya enggak bisa ditakar lagi. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Ini amal-amal ringan yang perlu kita tumbuhkan di hati. Di samping ada rasa ridho, bangga, tawakal, ya. Kemudian ada cinta, ya, ada roja, ada khauf kepada Allah SWT. Ini bab pertama, amal ringan di hati. Sekarang kita masuk dimensi kedua, al-a'malul lisaniyah, amal yang gampang, ringan di lisan. Enggak pakai perlu biaya, enggak perlu pakai tenaga, hanya bermodalkan lidah saja. Ini kira-kira dicatat enggak oleh Bapak Ibu nih? Dicatat ya. Dicatatnya di mana? Di sini, Pak. Kalau dicatat di sini ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Lupa. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ikat. Dan ikatan ilmu itu adalah catatan. Kalau pas lupa nanti kita ingat lagi. Karena ilmu itu adalah cahaya. Jangan sampai padam cahayanya. Karena nyarinya susah nanti. Yang kedua adalah amal-amal ringan di lisan. Ini di lisan nih. Apa amal ringan di lisan itu? Saya bicara yang pokok dulu, yang paling gampang. Tadi Pak Ustadz kita baca ayat di, kalau Bapak perhatikan, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Kalau digabungkan dengan hadis maka menjadi afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di hadisnya bunyinya begini, afdhalud dzikri la ilaha illallah. Di Qur'annya fa'lam annahu la ilaha illallah. Digabung menjadi afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau Bapak Ibu itu mendengar di majelis, tiba-tiba pimpinan majelisnya mengucapkan afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la
ilaha illallah. Langsung kita tahu, oh kalimat tadi itu pembukanya dari dua, sepotong hadis, sepotong Quran. Itu gabungan. Afdhalud dzikri la ilaha illallah itu hadis. Di Qurannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir ketahuilah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan dan yang pernah diucapkan oleh para nabi semuanya adalah kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan dan pernah diucapkan oleh para nabi semuanya adalah kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, jaddidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ustaz, rasanya saya mengalami masalah ini. Kenapa Pak? Saya mengalami futur. Apa futur itu? Gamang. Saya itu rasanya sekarang berada pada titik jenuh. Rasanya mau baca Quran malas, mau puasa malas, mau bagaimana juga malas. Oh, itu biasa Pak, biasa. Itu namanya futur. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira, Nabi enggak langsung loncat kegirangan, Nabi enggak langsung bilang alhamdulillah, sujud syukur, tapi apa yang terjadi pada Nabi? Apa yang terjadi pada Nabi? Ya Khadijah zamilini. Ya Khadijah selimuti aku, selimuti. Goncang. Orang yang mau naik tingkat di hadapan Allah goncang dulu. Nabi manusia biasa dapat wahyu, bukan tiba-tiba salametan, mau tetangga, ayo syukuran motong kambing, enggak. Nabi goncang jiwanya. Ya Khadijah selimuti aku, ketakutan. Selimuti aku, selimuti. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu juga kalau misalnya ini kosong, dituang air, airnya gemuruh tidak? Goncang. Ketika penuh tenang. Orang itu di satu tahap diri kejiwaannya naik, tahap berikutnya naik lagi jiwanya naik, akan mengalami kegoncangan jiwa. Akan terjadi diskusi, akan terjadi satu dialog pada dirinya, terjadi satu futur kegoncangan pada dirinya. Iya Ustaz, saya kok tiba-tiba jadi males semuanya. Oh biasa, nggak apa-apa. Terus gimana dong resepnya? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Gitu aja Ustaz, ada tambahannya. Gimana? Bapak baca kehidupan orang soleh. Obatnya adalah satu, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, jaddidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, segera bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh setelah kita. Baca sejarah Abu Bakar, sejarah Umar, sejarah Khalid bin Walid, sejarah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Terus kita merasa di mana diri kita, di mana mereka. Ya Allah, betapa mereka telah jauh depan kita. Kejar bangkit diri kita. Bangkit diri kita. Ya. Begitu. Jadi yang pertama adalah perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jangan nunggu berjamaah. Mau bilang la ilaha illallah nunggu di komando Pak Imam dulu. Kalau Pak Imamnya nggak bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ngomong kita la ilaha illallah. Jadi kita jalan dari sini ke rumah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedang senderan la ilaha illallah. Naik motor la ilaha illallah. Dari rumah ke kantor berapa kilo itu? Banyak kilo Ustaz. Berapa jam? 1 jam. Bilang la ilaha illallah betapa banyak banget sudah. Jadi ala kulli ahyan dalam segala kondisi. Itu satu. Apa tadi? Amal yang ringan la ilaha illallah. Ringan enggak Pak la ilaha illallah? Perlu biaya? Perlu tenaga? Enggak. Ringan banget. Cuma ini sebaik-baiknya perkataan Rasulullah dan sebaik-baiknya perkataan para nabi sebelum Rasulullah. 124.000 nabi, 315 rasul, yang paling baik perkataan mereka adalah kalimat la ilaha illallah. Afdhulu ma
qultu ana wan nabiyuna min qabli. Sebaik-baiknya perkataan yang aku ucapkan dan yang diucapkan para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Ringan bagi pencinta Allah dan Rasulnya, perindu surga, yang sama sekali mau talak 3 dengan azab kubur dan neraka, enggak mau melihat, enggak mau bersentuhan dengan azab kubur dan neraka. Talak 3 sebelum kita nikah, sebelum bertemu, karena kita tahu ngeri dengan azab kubur dan neraka. Maka perindu Allah, perindu Rasulullah, perindu surga, orang yang tidak mau bersentuhan dengan neraka dan azab kubur, mereka akan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu, betul. Ringan di lisan. Yang kedua adalah, ini biasa sering kita kaji, adalah 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan amal. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. 2 kalimat ringan di lidah, berat timbangan amalnya, amat dicintai oleh Allah. Kalimat apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi. Disarankan berapa kali sehari? Minimal 100 kali. Kapan paling bagus kita mengucapkannya? Habis subuh, sebelum keluar masjid. Kenapa sebelum keluar masjid? Keluar masjid, Pak, halangannya banyak. Apa itu? Ada bakso, ada gorengan. Pas pegang gorengan lupa baca subhanallah wa bihamdihi. Jadi sebelum keluar masjid itu selesaikan dulu. Ringan, tapi berat timbangan amalnya dan amat dicintai oleh Allah. Itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Yang ketiga, ada kalimat tasbih yang kalau kita ucapkan itu ucapkannya paling hanya 10 detik, tapi nilainya sebanyak makhluk. Sebanyak makhluk. Nilainya di hadapan Allah seluas keridhaan Allah. Nilainya di hadapan Allah seberat arsy. Nilainya di hadapan Allah sebanyak kalimat-kalimat Allah yang terpampang di semua makhluk Allah. Bapak Ibu udah tahu kalimatnya? Kita tadi ucapkan dulu sama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirkan hati ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pertama. Itu yang paling bagus. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, yang pertama, kedua hafal. Yang tiga, subhanallah wa bihamdihi, sama-sama, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Berapa kali kita mengucapkan? 3 kali. Nabi mengucapkan 3 kali habis salat subuh. Tadi kita udah tunaikan nih. Apa artinya? Subhanallah bihamdihi, maha suci Allah, maha terpuji Allah. Adada khalqi, aku ucapkan ini sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsi, seluas keriduannya. Wa zinata arsy, seberat arsy-nya. Wa midada kalimati, sebanyak kalimat-kalimat Allah. Ucapkan 3 kali. Ringan enggak? Ringan.
Sampai 1 menit? Enggak, ya. Udah hafal? Ya. Paling tidak statusnya terdengar dulu ya. Nanti dicari di Google. Ya. Pokoknya artinya tulis keluar nanti. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Istighfar yang dijamin sebagai ahli surga. Apa itu namanya? Sayyidul istighfar. Baca di siang dan malam hari. Kata Nabi, Sayyidul istighfar itu bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta man qala min yaumihi. Barang siapa yang mengucapkan ini pada siang harinya, mukinan biha, dengan hati yang penuh keyakinan, famata fi yaumihi, dia mati pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum sore masuk, fahuwa min ahlil jannah, kata Nabi, dipastikan dia adalah ahli surga. Wa man qalaha, barang siapa mengucapkan kalimat ini minal laili, pada malam hari, wa huwa muqinun biha, dia penuh keyakinan ketika mengucapkan itu, famata fi lailihi, dan dia mati pada malam itu, qabla an yusbiha, sebelum subuh masuk, wa huwa min ahlil jannah, dipastikan dia adalah ahli surga. Apa nama dzikirnya? Sayyidul istighfar. Yang paling bagus istiqomahkan baca setelah subuh dan baca setelah salat Asar. Apakah bacanya harus duduk, Ustaz? Enggak. Mau berdiri, mau berlari, mau berbaring, silakan. Yang penting ketika dibaca dengan menghadirkan keyakinan hati. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah istighfar yang kalau kita baca akan mendapatkan pahala sebanyak kaum muslimin, sebanyak orang beriman. Mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat nanti. Istighfar yang kalau kita ucapkan, pahalanya akan ditulis oleh Allah untuk kita sebanyak orang-orang beriman, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir beriman hari kiamat. Berapa kira-kira banyaknya? Enggak tahu, Ustaz. Pokoknya banyak sekali. Sebanyak berapa? Sebanyak alaihim, gitu. Sebanyak alaihim, kata ibu-ibu. Saking enggak tahunya berapa banyak, sudah alaihim aja. Maka dikasih judul ulama, istighfar yang bernilai kebaikan bermiliar-miliar. Bahasanya pendek. Bapak Ibu kan sudah hafal tentang doa untuk orang tua ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahkan 3 kalimat. Waghfir, sama-sama. Lil mu'minina wal mu'minat. Selesai. Hanya timbang 3 kata. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Selesai. Apa kata Nabi? Ya. Ini dasarnya harus saya bacakan, ya. Apa dasarnya? Rasulullah SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani, ini diteliti hadisnya. Kesimpulan Al-Albani adalah hadisnya hasan, hadis bagus, diamalkan. Apa sabda Rasulullah? Man istaghfaru lil mu'minina wal mu'minat. Kata Nabi, barang siapa beristighfar untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, kataballahu lahu, Allah mencatat baginya, bagi yang beristighfar tadi, bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, sebanyak orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu dicatat kebaikan oleh Allah untuk yang beristighfar tadi. Takbir, Allahu Akbar. Kurang baik gimana Allah coba? Kurang banget. Udah cinta ke orang tua, libatkan orang mukmin. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah saya dan ampuni kedua orang tua saya ya Allah.
Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu doangan. Hafal kan Pak? Ya, hanya nambahi apa? Waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Hadisnya riwayat siapa? Dihasankan oleh Albani At-Tirmidzi ya. Entar dulu saya cek lagi. Ya. Tabrani. Riwayat Imam At-Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani dihasankan oleh Albani. Hadis ini diamalkan oleh para ulama-ulama. Makanya para ulama itu kok dia jarang bekerja, ngajar aja, kok rezekinya banyak ya? Dari istighfar. Istighfarnya di 3 kata tadi. Ketika dia doakan dirinya, doakan orang tuanya, orang mukmin dibawa langsung mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memohonkan ampun orang mukminin dan mukminat, maka Allah catat baginya tiap orang mukmin dan mukminat kebaikan baginya. Sekarang kita hitung berapa jumlah mukmin dan mukminat mulai zaman Nabi Adam sampai masa terakhir nanti. Ini bukan hanya umat Nabi Muhammad ini. Mukmin mukminat mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Ringan tidak Bapak Ibu? Ringan. Langsung hafal kalau ini ya. Ya sudah, ini amalkan. Yang paling ringan Ustaz. Mana yang paling ringan? Yang cepat hafal. Yang cepat hafal ya sudah ini. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah. Betapa sayangnya Allah. Alangkah ruginya kalau kita tidak kenal Allah ya. Tidak kenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara besar yang ringan di lisan kita, tapi begitu besar di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ini kan menunjukkan loyalitas bahwasanya kita mengakui kita bersaudara dengan semua orang-orang mukmin. Yang berikutnya yang berapa itu? Kelima apa ke-6? Ke-6 yaitu baca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-7, ini biasa dibaca ini. Saya hanya membuka saja ilmunya. Doa yang membuat malaikat bingung mencatatnya. Ya. Mencatat amalnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak-bapak udah tahu. Saking banyaknya pahalanya, malaikat bingung gimana nyatetnya ini. Padahal kalimat tiap hari kita ucapkan. Apa doanya? Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Itu hafal. Ada seseorang laki-laki berdoa, ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi, wa Tuhanku, lakal hamdu, bagimu segala puji, kama yanbaghi sebagaimana layaknya, li jalali wajhika, keagungan wajahmu, wa 'azimi sultanik, dan kebesaran kerajaanmu, kekuasaanmu ya Allah. Malaikat yang mencatat amal bingung. Kata Nabi, malaikat bingung. Gimana nyatat pahalanya ini? Akhirnya dia naik ke atas, lapor pada Allah. Ya Allah, hamba-Mu mengucapkan kalimat yang kami bingung bagaimana cara mencatat pahalanya. Allah Maha tahu, Allah dengar apa yang diucapkan hambanya. Cuma Allah membuka dialog. Memang apa yang dikatakan hambaku? Dia mengucapkan, ya Allah, ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku Allah, bagimu segala puji selayaknya keagungan wajahmu dan selayaknya kebesaran kekuasaanmu. Kami bingung nyatetnya ya Allah. Gimana ini? Pahala orang muji Engkau selayaknya keagunganmu. Kami saja nggak bisa mengukur keagunganmu. Kata Allah apa? Udah catat aja kalimatnya. Catat aja kalimatnya. Biar aku sendiri akan membalasnya nanti kalau ketemu aku. Berarti kita bisa dapat investasi. Tuh, begitu kita doa ya Rabbi. Kalau biasa kita ya Rabbana ya.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu, gitu kan? Kalau sendiri ya Rabbi. Hadisnya punya ya Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Tapi jangan pakai begini ya. Bingung kan malaikat, bingung kan? Aku bingung kan, kamu bingung kan? Gitu. Jangan pakai begitu ya. Jangan pakai noleh kanan kiri. Kenapa noleh kiri? Kita bayangkan bingung tuh malaikat, bingung. Ini kalimat yang membuat malaikat bingung. Saking besarnya pahala ini ada di lisan kita. Ringan, besar di hadapan Allah. Ya. Itu amal-amal lisan. Selesai. Hati udah. Lisan udah. Sekarang amal-amal badan. Yang ringan-ringan saja. Ya. Apa Ustaz? Amal ringan yang pahalanya besar kepada Allah ada banget. Bahkan enak sekali amalnya. Makan dan minum. Tiap hari kita makan dan minum. Bapak ingat-ingat, mulai lahir sampai sekarang berapa kali makan dan minum? Udah gak kayak gitu. Ternyata di makan dan minum itu Bapak Ibu sekalian, pahalanya sangat besar. Saking besarnya bisa keangkat jadi wali-wali Allah. Makan minum kita kerjakan hari-hari itu. Bisa keangkat jadi wali Allah. Apa sih Pak wali Allah? Cirinya dua wali Allah itu. Allah ridho pada dia, dia ridho pada Allah. Dan ini Allah abadikan di dalam sifat para sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat. Tapi kita pencinta Rasulullah, pencinta sahabat. Maka melalui makan dan minum kita bisa angkat menjadi wali-walinya Allah. Allah ridha pada kita, kita ridha pada Allah. Masalahnya gimana caranya ya? Saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, betul-betul ridho, anil abdi, kepada seorang hamba, an yakulal aklata, ketika dia makan sebuah makanan, fahamidahu, kemudian dia memuji Allah, alaiha, atas makanan itu, aw yasruba syarbatan, aw yasraba asyarbata, atau dia minum sebuah minuman, fayahmaduhu, dia muji Allah alaiha, atas minuman itu. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kuncinya apa? Tiap kali makan muji Allah, tiap kali minum muji Allah. Di makan dan minum itu banyak sunnah Pak. Coba kita ingat-ingat lagi. Sunnah makan. Satu, apa? Cuci tangan. Dua, baca basmalah. Yang ketiga, pakai tangan kanan. Yang keempat, cara duduk. Yang kelima, kalau makannya mesti dipegang pakai 3 jari. Kecuali makan nasi, susah 3 jari. Ya. Pakai sendok kalau soto, ya. Kalau bisa dipegang kurma, buah 3 jari. Menunjukkan kita nggak rakus gitu. Ya. Yang keberapa tadi? 1, cuci tangan. 2, baca basmalah. 3, tangan kanan. 4, duduk. Yang kelima, apa? Dengan tangan kanan. Yang keenam, 3 jari. Ya. Yang ketujuh adalah ngobrol. Sunnahnya makan ngobrol. Bukan seperti orang tua kita dulu, makan ngobrol terus, diem. Salah. Orang makan itu sunnahnya ngobrol, sehingga beda mana makannya manusia, mana makannya kambing. Bapak lihat kalau kambing makan ngobrol tidak? Kalau kambing makan itu diem aja, khusuk. Kalau kita itu sunnahnya ngobrol. Cuma ngobrolnya yang baik-baik, jangan gibah, ya. Ngobrolnya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol. Ya. Yang ke berapa? Yang ke-8 adalah jangan membuang-buang makanan, israf.
Seperti di undangan itu. Makan banyak enggak dihabisin. Ya, mubadzir. Makan ngambil sebutuhnya, kalau kurang nambah. Tapi sunnahnya lagi adalah jangan kekenyangan. Berhenti sebelum kenyang. Yang ke-10 sunnahnya adalah baca doa yang kalau baca doa ini Allah ampuni dosa-dosanya. Naik derajatnya jadi diridhoi oleh Allah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi, sama-sama, at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Lihat di kitab Riyadhus Shalihin, kata Nabi, barang siapa habis makan baca doa ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allah ridha pada mereka. Udah hafal? Yang hafal apa? Alhamdulillah at'amana apa? Alhamdulillah alamin. Itu yang paling hafal. Enggak apa-apa, itu juga bagusnya. Jangan disalahkan, bagus juga. Coba ada yang lebih bagus lagi, namanya dalil khusus. Yang khusus Nabi terangkan, kalau alhamdulillah alamin itu adalah dalil umum. Bagus Ustaz, bagus. Jangan sampai bilang enggak bagus ya. Bagus, karena itu masuk ujian. Tapi ada yang lebih bagus lagi kalau kemudian pakai dalil khusus. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Belum hafal Ustaz? Ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu juga masuk ujian, itu dalil umum. Ya. Jadi makan minum kita itu Bapak Ibu sekalian bisa mengantarkan kita jadi wali Allah. Ketika kita bersyukur atau bersyukur tadi jangan lupa baca basmalah, tutup dengan alhamdulillah. Itu minimalnya. Tapi itu wali Allah kan bertingkat, wali Allah itu naik bertingkat. Nah, di antara wali Allah bertingkat itu yang doanya lebih pas sesuai dengan konteks makan. Yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu makan minum. Berat atau ringan ini? Ini amal berat apa ringan? Makan minum berat atau ringan Bapak Ibu? Ringan banget ya. Enggak berat kalau kita makan minum sih. Menyenangkan, tapi ternyata di hadapan Allah besar. Kenapa kita meremehkan makan minum selama ini? Karena Allah buka begitu banyak makanan minuman makmur. Mau beli beras ada di mana-mana. Mau beli sayur ada di mana-mana. Beli ikan ada di mana-mana. Yang murah ada, yang mahal ada, dibuka oleh Allah. Orang itu Bapak Ibu sekalian enggak jadi RT, enggak jadi RW, enggak jadi camat, enggak jadi lurah, enggak jadi bupati, enggak jadi gubernur, enggak jadi presiden, enggak mati. Enggak mati. Tapi kalau makanan dicabut oleh Allah seminggu aja enggak ada beras. Kesana cari beras enggak ada, kesana enggak ada, panik kita. Kalau sampai sebulan bisa bunuhan gara-gara makanan. Jadi makanan itu rahmat Allah, nyambung hidup. Makanya kalau Bapak Ibu punya uang nih, lebih di kantong 20.000, terus niat, oh masjid mau bangun menara. Di tengah jalan ada orang kelaparan minta-minta, wajib berikan kepada yang kelaparan minta-minta. Kenapa? Statusnya nyambung hidup. Adapun kalau teruskan kepada membangun menara masjid, enggak ada menaranya, masjid bisa sholat. Itu gaya hidup. Zaman Nabi kan enggak ada menaranya ya masjid. Jadi kita dengan 20.000, ini kita keangkat mana ini? Ketika kita berikan kepada perkara yang lebih prioritas, urusan nyambung hidup itu lebih penting dibandingkan gaya hidup. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Pak, barangkali dia bohong Pak. Tuh, dia minta, Pak saya belum makan dari gang ke gang. Nggak ada yang ngasih. Kenapa? Karena beritanya banyak bohong. Tiba-tiba di rumah terakhir dia pingsan meninggal dunia karena kelaparan. Kira-kira dosa enggak? Dosa semua enggak satu gang itu? Dosa semua. Padahal pas satu gang ngasih semua, enggak membatalkan amal dia. Bohongnya mah tanggung sendiri oleh dia. Yang beramal enggak gugur amalnya gara-gara dibohongin orang, asalkan niatnya tadi benar. Ya.
Gua nggak berangkat perang saja dapat pahala perang. Karena niatnya benar. Itu amal pertama. Amal kedua, amal badan. Tadi itu makan minum ya. Amal kedua, nanam pohon. Bapak Ibu di rumahnya banyak pohon kan ya? Ya, saya lihat sepanjang ada pohon mangga sebagainya. Itu pahalanya besar loh Bapak Ibu. Pahalanya besar. Saya bacakan aja ya. Betapa besarnya pahala itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Asalkan mulainya dengan bismillah. Belum terlanjur Ustaz, dulu baca salah. Ya sekarang diniatkan karena Allah. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man muslimin, ma min muslimin, tidak ada satupun muslim yang risu gharsan, yang menanam pohon. Kalau gharsan itu berarti pohonnya berkayu. Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali bagian apapun dari pohon itu yang dimakan pasti jadi sedekah. Daunnya dibuat sayur, sedekah. Buahnya dimakan, sedekah. Kayunya dibuat obat, sedekah. Akarnya dimakan ulat, dimakan cacing, sedekah. Wa ma suriqa minhu, dan apapun daripada pohon yang dia tanam itu dicuri orang, lahu sedekah, disedekah baginya. Dimakan sedekah, dicuri orang jadi sedekah. Terus wala yarzauhu ahadun, dipangkas oleh orang, ditebas oleh orang, dirusak, illa kana lahu sedekah, juga jadi sedekah baginya. Dimakan jadi sedekah, dirusak jadi sedekah, dicuri juga jadi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin dahu, dalam riwayat Muslim juga dikatakan fala yaghrisul muslimu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, fayakulu minhu insanun, cuma dimakan oleh manusia, wala dabbatun, dimakan oleh binatang, wala tairun, dimakan oleh burung, illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, kecuali pasti jadi nilai sedekah sampai hari kiamat. Nanam pohon, bijinya dibawa oleh air, tumbuh di mana? Tumbuh lagi, dibawa air lagi, tumbuh lagi di mana? Jadi sedekah sampai hari kiamat. Nah, pulang dari sini kita lihat pekarangan kita. Masih ada lahan kosong nih, tanam belimbing aja yuk. Pak, cari belimbing yuk sampai hari kiamat, Pak. Kita nanam pohon itu kan, pohon kan minta nafkah ya. Nimba pohon minta sate, minta nasi, enggak. Tinggal nacepin doangan. Allah tumbuhkan semua yang dimanfaatkan di sedekah kita. Begitu. Terakhir adalah bersedekahlah walaupun dengan sepotong kurma, bukan satu kurma, sepotong kurma. Saking nggak punyanya, satu kurma bagi dua. Kata Nabi apa, Bapak Ibu sekalian? Ittaqun nar walau bisiki tamrah. Kata Nabi, takutlah kalian pada siksa neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nanti kata Nabi, masing-masing kalian akan diajak ngomong oleh Allah di akhirat. Tidak ada penterjemah di antara kalian dengan Allah. Langsung. Maka orang ini ketakutan. Dia noleh ke kanan, nggak ada siapa-siapa, kecuali yang dia lihat adalah amalnya. Dia noleh ke kiri, nggak ada siapa-siapa yang bantu dia. Ayahnya nggak ada, temannya nggak ada. Yang kelihatan siapa? Amal-amal dia hadir. Pas dia noleh ke depan, dia lihat di hadapannya kobaran neraka menyala-nyala. Maka kata Nabi, ittaqun nar walau bisiki tamrah. Takutlah kalian kepada siksa neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Sepotong, bukan satu biji. Artinya sedekah itu paling cepat menolak azab baik di dunia ataupun di akhirat. Kita punya apa sedekahkan. Yang terakhir lagi, Bapak sekalian, penutup, ini bukan terakhir, penutup. Semua ilmu-ilmu kita itu
akan menjadi amal yang kita semangat mengamalkannya kalau kita punya teman. Kita punya teman. Makanya Allah katakan di Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kamu dengan orang-orang yang benar. Ketika lihat teman kita, oh dia habis sholat tahiyatul masjid, kita ke bawah tuh. Oh teman kita puasa Senin Kamis, kita ke bawah tuh. Teman kita, ya Allah, dia habis mau subuh sudah nanam berinfak di kota amal, kita ke bawah tuh. Kita jadi ingat kembali, kan saya juga punya ilmu itu, tapi saya belum mengamalkannya, ke bawah. Ini pentingnya persahabatan. Sehingga kata Nabi SAW adalah ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu diwarnai oleh agama temannya. Agama khalil. Khalil itu adalah teman karib, sahabat karib. Kalau anak muda sekarang bilangnya besti. Jadi seseorang itu diwarnai oleh agama bestinya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka perhatikan oleh masing-masing kalian siapa yang akan jadi besti kalian. Karena besti kalian, sahabat karib kalian adalah orang kalian cintai. Seseorang akan bersama-sama dengan yang dia cintai. Maka di penghujung ini saya ingin mengatakan, perhatikan teman kita dan keluarga, perhatikan teman kita di masyarakat, perhatikan teman kita dalam berbangsa dan bernegara. Jangan salah pilih cari khalil untuk keluarga, jangan salah pilih cari sahabat di dalam masyarakat, jangan salah pilih cari pemimpin negara, dan jangan salah pilih cari wakil-wakil rakyat, karena itu semuanya namanya khalil. Pilih yang ngajak kepada Allah, jangan dipilih yang menjauhkan kita dari Allah. Semoga bermanfaat. Ya, soalnya sekarang adalah tahun politik, ya. Islam hadir dalam politik itu. Pilih yang ngajak kita takwa kepada Allah, jangan pilih sahabat yang ngajak kita jauh dari Allah. Itu pesan agama. Ya. Ya, begitu ya. Ya, kampanye Islam ini, bukan kampanye partai, ya. Baik, ini sementara yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebaikan dan kebenarannya pasti dari Allah, kita bersyukur kepada Allah. Apabila kesalahan pribadi saya bertobat kepada Allah dan minta maaf pada hadirin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan kajiannya. Insya Allah ini punya manfaat buat kita semua, berkah buat kita semua. Jadi poin-poin yang telah disampaikan dapat kita simpulkan amal yang